Merasakan sakit tentu tak enak. Kesembuhan menjadi hal yang berharga saat sedang sakit. Bahkan, tak sedikit orang yang rela mengeluarkan banyak uang agar bisa sembuh. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius 9 ayat 35. Hidup dalam doa, setelah berdoa pagi-pagi benar, turun ke jalan-jalan menjadi penginjil jalanan, pengkhotbah jalanan, pendoa jalanan, penyembuh jalanan. Oke, ya, jelas. Jadi trademark Tuhan Yesus ya begini. Bukan hanya duduk-duduk saja, seperti orang Farisi menghakimi dari dalam kamar, menghakimi dari belakang layar kaca yang di streaming melalui platform YouTube ataupun medsos yang lain. Lalu menilai menjadi hakim. Bukan. Itu bukan trademarknya Tuhan Yesus. Gaya Tuhan Yesus itu setelah berdoa pagi-pagi, turun melayani. Turun membawa kabar baik, menyampaikan pesan pengharapan. Oke. Nah, sekarang sudah saya 24. Setelah itu tersiarlah berita tentang dia di seluruh daerah, termasuk Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Perhatikan kata-kata ini. Buruk keadaannya. Buruk di sini bisa kita artikan kritis, parah, sekarat, tidak berdaya. Buruk keadaannya. Tabib-tabib sudah tidak berdaya, jamu, ramuan, obat, dokter kalau ada zaman itu juga mungkin angkat tangan. Kok pastor tahu angkat tangan? Karena pastor sudah ketemu banyak orang, bapak ibu sekalian yang sakit, bawa anak-anaknya juga yang sakit. Di telinga terdengar, pastor, dokter sudah angkat tangan. Jadi statement ini bukan statement hiperbola atau dilebih-lebihkan, tetapi memang saya dengar sendiri ada sakit yang buruk keadaannya sehingga medis dokter pun tidak bisa mengoperasi lagi karena sudah menyebar kemana-mana. Tetapi puji syukur kepada Tuhan Yesus, melalui doa, orang yang buruk keadaannya itu memiliki harapan. Orang-orang yang buruk keadaannya, mereka yang menderita berbagai penyakit yang menyengsarakan, orang-orang kerasukan roh putus asa, ketakutan, intimidasi, orang-orang yang stroke, di sini sakit ayan, getar, orang-orang yang timpang, lumpuh. Banyak faktor sudah tidak bisa menolong mereka dan pintu-pintu pertolongan sudah tertutup. Tetapi Yesus menyembuhkan mereka. Ada harapan dalam nama Yesus. Ada keajaiban dalam nama Yesus. Ada kesembuhan dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu menyaksikan program ini saat ini dan engkau belum percaya Yesus, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan nyatanya banyak sekali orang yang menyaksikan ini ataupun datang ke pelayanan kemarin-kemarin tentunya ya. Dia sudah Kristen. Baik dia gereja Toraja, gereja Katolik, gereja Protestan, gereja Pentakosta, gereja Karismatik. Ya. Pasti Anda sudah terima Tuhan Yesus kan? Kalau baptisan belum tahu ya. Tapi sebagian besar pastor yakin dan percaya sudah dibaptiskan. Terus setelah ini apa? Pastor tidak perlu menyuruh Anda terima Tuhan Yesus. Emangnya harus pindah? Tidak. Nama Anda sudah tercatat di kitab kehidupan. Emangnya kalau saudara-saudara pindah ke pelayanan Geraha YHS Church, nama Anda tercatat double di surga? Atau nama Anda dihapus yang lama, dicoret yang baru? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi ketika engkau disembuhkan saat ini dari penyakit kronismu, engkau sudah percaya Yesus, jadilah saksi. Saksi kepada orang di Yerusalem, keluargamu, yang sudah percaya tapi belum sungguh-sungguh mempercayai Kristus. Mempercayai kuasanya, pengampunannya, keselamatannya, bahwa di balik kematian ada kehidupan kekal.
Jadilah saksi bagi orang-orang yang belum percaya. Kalau Bapak Ibu tidak pandai menginjil, mungkin lewat kesaksian hidup teladan hidupmu, kesaksian kesembuhanmu ini akan menjamah hati orang-orang yang belum percaya. In Jesus name. Jadi kita clear di sini, saudara-saudara, bahwa pelayanan kesembuhan ini adalah pelayanan keselamatan dan pengharapan bagi semua orang. Hal yang terbesar bukan orang sakit disembuhkan, tetapi ketika satu jiwa diselamatkan dari kengerian api neraka. Setiap orang caranya melayani berbeda-beda. Pelayanan itu bagi pastor seperti menyajikan menu masakan, menu makanan di meja makan. Bagaimana pelayanan yang kita sajikan ini membuat orang suka menikmatinya. Dan Anda perlu berdoa untuk hal itu. Apa DNA, apa talenta, apa jubah yang Tuhan percayakan Anda melayani. Saat engkau mengenakan jubah yang Tuhan kasih, itu jauh lebih efektif pelayanan Anda untuk memasyurkan, memperkenalkan, memuliakan, dan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Pastor closing statement hari ini bahwa keadaan buruk, bahkan ketika dokter angkat tangan untuk kelemahan yang Bapak Ibu alami, anakmu divonis, atau orang tuamu hadapi, seolah-olah uang yang kita miliki tidak bisa, tidak berdaya sama sekali. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya engkau dapat disembuhkan, tetapi kalau engkau belum menerima Dia sebagai juru selamat Tuhan dalam hidupmu, engkau diselamatkan. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa, memberi pengampunan, serta kesembuhan bagi setiap orang. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Berserulah, panggillah namanya. Kitab Yeremia 33:3, telepon Tuhan Yesus, jangan lupa ya. 3. Yeremia 33 ayat 3. Panggillah, berserulah kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menjawab Anda dan memberitahukan kepada Anda hal-hal yang Dia sampaikan melalui doa-doamu. Jangan menyerah, jangan putus asa. Tuhan Yesus tidak mati, Dia hidup selama-lamanya. Saat engkau berdoa, Dia sanggup turun tangan untuk melawat kehidupan Anda, membebaskan Anda dari ikatan dosa. Bapak Ibu sekalian yang hari ini hidup dalam dosa, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan Tuhan Yesus mau dan sanggup serta mampu bebaskan Anda dari cengkeraman dosa ini. Dan Bapak Ibu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Dia adalah penyembuh yang ajaib. Let's pray. Praise God forevermore. Glory, glory, glory to God. Di dalam nama Tuhan Yesus, Pastor Andy mendoakan seluruh pemirsa dan pendengar saat ini. Hati mereka terbuka untuk menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bagi orang-orang percaya, Pastor doakan, tubuhmu diberkati untuk menjadi saksi. Dan jikalau saat ini tubuhmu sedang sakit, kuasa Tuhan Yesus turun atas tubuhmu dan jadilah sembuh in Jesus name. Bapak Ibu yang baru pertama kali menyaksikan pelayanan ini, dan saat Pastor sampaikan sabda Tuhan, hatimu dijamah. Bolehkah Bapak Ibu mengikuti doa yang Pastor ucapkan? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Saya membuka hati, menerimamu sebagai Tuhan di hidupku, secara pribadi. Tuhan Yesus, hari ini juga, dosaku sudah selesai. Dan hari ini juga, saya adalah milik Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, rohku milik Tuhan Yesus. Yang sudah disucikan, dikuduskan, diampuni, diselamatkan, disembuhkan in Jesus name. Amen. Anda bisa mengulangi doa ini, Anda bisa share video ini, karena doa tadi itu doa yang sedang menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Pastor hampir setiap hari menaikkan doa ini, secara khusus ketika menghadapi pasien atau orang yang meminta doa, atau saudara-saudara yang orang tuanya sudah kritis. Pastor sedapatnya tangan ini mampu. Tubuh, jiwa, roh mama terkasih, tubuh, jiwa, roh papa terkasih, tubuh, jiwa, roh anak terkasih, tubuh, jiwa, roh Anda yang terkasih adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Oleh iman kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, sudah disucikan, sudah dikuduskan, sudah diampuni, sudah diselamatkan, sudah disembuhkan in Jesus name. Tidak ada sakit yang terlalu parah untuk Tuhan tidak sanggup jamah dan sembuhkan. Tidak ada keadaan yang terlalu buruk sehingga Tuhan tidak sanggup pulihkan. Tidak ada kekeringan yang tidak sanggup Tuhan alirkan kuasa kasih dan kesembuhannya. Dia selalu sanggup untuk menolong hidup Anda semua. Shalom Indonesia, shalom Kalimantan, shalom Balikpapan, dan shalom bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Dialah Raja Damai. Di mana ada orang benar di sana, mereka berdoa, kedamaian Tuhan Yesus akan turun di tempat di mana doa orang benar dinaikkan. Pastor berdoa, pelayanan kesembuhan in Jesus name ini memanggil setiap orang percaya untuk berkarya di akhir zaman ini, menjadi pendoa, menjadi penginjil, menjadi pengkhotbah. Intinya apapun yang kau lakukan Tuhan Yesus, nyatakan dengan aksi nyata. Lebih baik satu ayat firman Tuhan, tapi kita setia melakukannya, daripada kita menghafal satu kitab, 66 kitab dikumpul dalam Alkitab Holy Bible, tapi kita hanya mempelajari tanpa melakukan tindakan nyata. Pastor Andy selalu memanggil seluruh rekan pelayanan, mari kita melakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita merasa dengan lebih kaya doktrin, lebih kaya pemahaman kita. Kita menjadi lebih berkenan daripada orang-orang sederhana yang hanya tahu satu firman Tuhan, tapi mereka setia melakukannya. Mari berlomba-lomba hidup kita yang tersisa ini. Senangkan. Selamat hidup melayani Tuhan. Selamat untuk kesembuhan Anda. Selamat melakukan firman Tuhan. Orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, bangkitlah dari kursi rodamu dan mulailah berjalan in Jesus name. Engkau yang diikat oleh roh-roh jahat, you free in Jesus name. Tuhan memberkati semua kita saudara-saudara. Dia datang untuk mencurahkan berkat-berkat yang melimpah. Berkat rohani, berkat kedamaian, berkat kesembuhan, berkat pengampunan bagi saudara-saudara sekalian. Tetap percaya, Dia Tuhan Yesus yang setia. Shalom.